Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, pagi hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kami semua, sehingga pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melangkah di hari yang baru, Tuhan, kami butuh firman, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Biarlah firman Allah ini boleh menjadi pedoman bagi kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita membaca ayat firman Allah pagi hari ini. Saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kemudian kita akan membaca satu ayat di situ, yaitu ayatnya yang keempat. Kisah 2 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Saudara, mengapa orang percaya atau gereja Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus? Apa, saudara-saudara, pentingnya Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya atau bagi gereja? Nah, saudara, pada pagi hari ini saya coba memberikan 3 hal, saudara-saudara. 3 hal saja, saudara-saudara, yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Mengapa orang percaya atau gereja Tuhan perlu Roh Kudus? Haleluya. Yang pertama, saudara-saudara, terdapat di dalam Yoel patsalnya yang kedua. Dalam kitab Yoel patsalnya yang kedua, saudara-saudara, di situ ada ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Yoel pasal 2 ayat 28-29, coba kita baca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari itu. Saudara, yang pertama yaitu untuk menggenapi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Terutama kita baca tadi dalam kitab Yoel, di mana pada hari-hari terakhir atau pada zaman akhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia, ke atas semua bangsa-bangsa, tanpa terkecuali, tanpa memandang dari bangsa mana, dari suku mana, dari anak-anak sampai orang tua. Roh Kudus akan dicurahkan secara luas, secara besar-besaran. Kalau pada perjanjian lama, saudara-saudara, Roh Kudus itu hanya hinggap
datang pada beberapa orang saja yang kita lihat dalam tokoh-tokoh dalam Alkitab, seperti pada Elia, kepada Elisa, kepada Musa, kepada Samuel, dan kepada nabi-nabi yang lain. Tetapi pada akhir zaman, pada hari-hari terakhir, Roh Kudus itu akan dicurahkan, saudara-saudara, secara luas ke seluruh permukaan dan kepada semua bangsa-bangsa di dunia, dari orang tua sampai kepada anak-anak, dari yang mulia sampai kepada hamba-hamba. Yang pertama itu untuk menggenapi, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, mengapa Roh Kudus itu dicurahkan? Mengapa Roh Kudus itu, saudara-saudara, sangat diperlukan oleh gereja Tuhan? Yang kedua, saudara-saudara, yaitu sebagai tanda di mana dimulainya zaman baru, yaitu zaman gereja, zaman penginjilan, zaman di mana Tuhan mengasihi semua manusia, semua bangsa-bangsa tanpa terkecuali. Kalau pada perjanjian lama, Allah hanya melihat, memperhatikan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Tapi dengan dicurahkannya Roh Kudus, itu tanda dimulainya zaman baru, zaman gereja, zaman penginjilan, ya, zaman penginjilan. Nah, saudara-saudara, dalam rangka, ya, Allah melakukan, ya, penyelamatan kepada semua bangsa, maka diperlukannya yaitu Roh Kudus. Gereja, orang percaya, penginjil, rasul, murid-murid memerlukan Roh Kudus. Kalau saudara baca dalam Lukas pasalnya yang ke-24, Lukas 24 kita baca ayatnya yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Jadi yang kedua, saudara-saudara, dimulainya zaman baru, yaitu zaman penginjilan bagi bangsa-bangsa kafir. Nah, murid-murid, rasul-rasul perlu perlengkapan dari sorga, kuasa, yaitu Roh Kudus. Ya, kita baca tadi dalam Lukas pasal 24 ayat 9, Markus 16 ayat 15 sampai 19, Kisah 1 ayat 8. Ini ayat-ayat, saudara-saudara, di mana Tuhan menyatakan bahwa gereja perlu kuasa, perlu Roh Kudus, perlu dipenuhi sebelum pergi menunaikan, mengemban misi dari Yesus Kristus, misi penyelamatan. Yang ketiga, saudara-saudara, kita baca. Yang ketiga saya katakan di sini yaitu untuk membawa orang percaya atau gereja Tuhan kepada kebenaran, atau untuk melengkapi gereja Tuhan, orang percaya, saudara-saudara, di dalam melakukan kebenaran-kebenaran Allah, kehendak-kehendak Allah. Jadi roh ini sangat diperlukan oleh gereja Tuhan, oleh orang percaya, untuk menolong, membantu gereja Tuhan, orang percaya, untuk bisa memahami segala rencana Allah, untuk bisa mencerna, saudara-saudara,
pesan-pesan Tuhan untuk bisa memahami maksud-maksud Allah dan membantu gereja orang percaya untuk dapat melakukan semua kehendak Allah, untuk dapat melakukan semua kebenaran Allah. Karena tanpa adanya roh Allah, tanpa adanya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, mustahil saudara kita bisa melakukan kehendak, perintah dari Tuhan. Roh Kudus ini sangat diperlukan ya, untuk membawa, membimbing, menuntun, memimpin gereja orang percaya kepada kehendak-kehendak Allah. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Ayat ini tidak asing bagi kita. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, ia huruf besar yaitu Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Kita akan mampu, kita akan kuat, kita akan sanggup, kita bisa memahami segala perintah dan kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah saudara-saudara pagi hari ini yang dapat saya sampaikan, bahwa kita perlu Roh Kudus, perlu dipenuhi. Sebab saudara-saudara, yang pertama untuk menggenapi nubuatan, terutama dalam Yoel pasal 2 ini mutlak, tidak bisa tidak. Yang kedua sebagai tanda dimulainya zaman baru, yaitu zaman gereja, zaman penginjilan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi atau bangsa-bangsa kafir, termasuk saudara dan saya. Yang ketiga untuk membawa orang percaya gereja Tuhan kepada kehendak dan kebenaran Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami butuh Roh Kudus. Kami perlu dipenuhi Tuhan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kami Tuhan untuk bersaksi. Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak-kehendak Tuhan. Pimpinlah Tuhan, tuntunlah kami oleh firman-Mu dan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini sempat mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan. Kau pimpin, Kau tolong sertai kami semua dalam aktivitas kami. Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa di surga, umat-umat-Mu yang dalam pergumulan, baik sakit, penyakit, atau persoalan-persoalan ekonomi yang lain. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi.